langsung saja kita mulai malam hari ini. Kita buka dengan Tonight's Headline. Berita pertama langsung aja. Ini dari ajang Asian Games 2014 ya. Sudah dimulai yang ke-17 ya. Yang ke-17. Ini akan mempertemukan 45 negara untuk berkompetisi dan menentukan yang terbaik. Dan kali ini Asian Games diselenggarakan di Korsel, Areas, Korea Selatan dari tanggal 19 September sampai 4 Oktober. Ya, tuh. Kemarin opening seremoninya meriah banget loh. Iya. Tuh ya kan nih. Ini artis terkenal di Korea nih. Yang pasti kita mendukung perjuangan dari atlet-atlet Indonesia. Indonesia. Banggakan negara kita di sana. Harumkan. Raih medali emas sebanyak-banyaknya. Trek, 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 trek. Indonesia. Trek, 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 trek. Indonesia. Trek, 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 trek. Iya, itu dia. Semangat ya. Dukungan untuk Indonesia biar semangat. Ya, ngomongin soal Asian Games juga. Ya. Ada berita lagi tentang Indonesia yang menyatakan siap menjadi tuan rumah Asian Games 2018 nanti. Semangat. Ya. Pernyataan ini didukung oleh dikatakan oleh Ketua Umum Komite Olimpiade Indonesia atau KOI ya, Ibu Rita Subowo. Ibu Rita juga menyatakan tekadnya untuk menyelenggarakan Asian Games bersih dari segala bentuk korupsi. Amin, 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 amin. Tapi kalau memang benar nih ya, kalau memang benar Indonesia jadi tuan rumah Asian Games 2018, saya pasti akan berpartisipasi dalam Asian Games itu. Lo partisipasi lo apaan? Kemarin gue main pingpong lawan itu peringkat 1 Indonesia kalah. Nah, kita olahraga mah pasti kalah sama atlet-atlet itulah. Nih, bukan sebagai atlet atau sebagai penyelenggara, tapi sebagai maskot kayak gini nih. Maskot? Maskot. Oh. Taduh, itu sebelah kiri siapa? Vincent? Kenapa mukanya menyon? Vincent beda ya. Next berita selanjutnya kita ke Jawa Timur. Ada berita soal Wali Kota Surabaya. Ibu Tri Risma hari ini menyatakan bahwa ia tidak akan tergoda apabila diberi tawaran untuk menjadi menteri di kabinet Bapak Jokowi. Ya, dia tidak akan tergoda menteri ya. Berarti menterinya genit ya goda-goda ya? Bukan, menjadi menteri bukan menjadi godain menteri. Alasannya adalah karena ia sudah bersumpah akan memimpin Surabaya selama 5 tahun. Ya. Jadi Ibu Risma ini akan mengabdi pada warga kota Surabaya selama 5 tahun. Luar biasa Ibu Risma, semoga makin banyak kepala daerah di Indonesia yang seperti Ibu Risma ini. Maju terus Ibu Risma. Hidup Ibu Risma. Tapi kalau saya ditawarin jadi menteri di kabinetnya Bapak Jokowi sih, saya langsung terima ya. Kira-kira saya jadi menteri apa cocoknya ya? Menteri kira-kira, oh saya tahu. Apa itu? Menteri urusan peranan wanita. Kok peranan wanita? Habis lo kalau soal wanita lo tahu segala macam. Berapa wanita yang udah lo? Aduh. Ya, maksudnya lo kenal. Begini, istri saya nonton. Hati-hati ya. Tapi kira-kira kalau saya jadi menteri nih, mending tanya nama orang-orang aja. Iya. Cocoknya jadi apa sih kalau saya jadi menteri nih? Coba, Desta cocok jadi menteri apa teman-teman? Desta itu cocoknya jadi menteri umbi-umbian. Kenapa? Soalnya kalau lihat mukanya inget umbi. Kalau Desta terpilih jadi menteri, cocoknya jadi menteri pemberdayaan perempuan. Karena Desta itu mengerti apa yang perempuan mau. Kalau menurut aku, Desta itu cocoknya jadi menteri gombalisme. Karena dia tuh kalau ketemu perempuan suka gombal. Kalau menurut aku, kakak Desta gak cocok menteri. Jadi cocoknya presiden. Gak ada yang cocok deh buat dia. Karena kalau dia jadi menteri, negara kita mau jadi apa nanti? Tapi kalau lo sendiri Desta, lo sendiri menilai diri lo. Kira-kira lo kompeten atau kapabilitas lo di menteri apa gitu? Saya lebih ke menteri kebudayaan kayaknya sih. Kok ketawa? Ini kurang ajar nih orang nih. Lo meremehkan, lo underestimate. Enggak, bukan meremehkan. Karena saya mengenal sekali kebudayaan Indonesia dan saya akan melestarikan supaya Indonesia ini kebudayaannya tidak diambil sama negara lain. Oke, tarian dari Sumatera Utara? Ya, tadi Serampang 12 dong. Itu Sumatera Barat ya? Ya, sudahlah kita lewati aja ya. Yang lain. Enggak, lu cocok kalau gue menilai lo. Apa ya kalau gue? Menpora, cocok. Lo suka olahraga, iya kan? Iya, benar-benar. Bedanya lo gak kumisan aja, tapi lo bisa numbuhin kumis. Oh iya. Tapi lo cocok gitu di olahraga. Mending kumis atas apa kumis bawah nih? Masih atas sini apa bawah sini? Oh, iya. Ini otaknya udah pada mikir yang enggak. Atas dong, atas. Atas ya? Iya. Lanjut ya. Kita next ya. Ini berita selanjutnya khusus untuk orang kaya nih. Ya, kalau misalnya berita ini bukan untuk kita, Vincent.
Karena mungkin kita belum cukup kaya untuk bisa masuk ke dalam sebuah website. nih. Kayak apa dulu deh, kayak materi apa kayak hati? Kalau kayak hati belum tentu loh. Segar. Ya kan, kalau materi mungkin kita kalah kaya. Iya. Kalau hati lebih miskin lagi loh. Gue kira lebih kaya. Kalau saya lebih kaya iman. Wah, saya belum sholat Isya nih. Bentar ya. Oh iya, ntar aja. Abis ini ya. Oke, abis abis ini ya. Oke. Tapi beritanya itu apa sih? Coba kita lihat dulu nih ya. Ya. Beritanya adalah tentang Metropolitan, Ya. sebuah situs sosial media yang dirancang khusus untuk orang kaya aja. Hah? Kenapa? Karena untuk registrasinya aja harus bayar 9.000 US dollar atau sekitar 110 juta rupiah. Tahun berikutnya harus bayar lagi 3.000 US dollar atau sekitar 35 juta rupiah. Buset, berat. Coba ya? kita lihat homepage-nya dulu. Nih, homepage-nya kayak gini nih. Sampai seberapa sih? Tulisannya Metropolitan, the online country club for people with more money than time. Sadis. Sadap ya. Gue rasa teman-teman di sini juga bisa masuk ke klub itu ya. Bisa ya? Patungan sama yang lain-lainnya juga tuh ya kan. Pakai satu nama akun. Namanya si Nur Rohmat doang, lagi Nur Rohmat. Besokannya tinggal passwordnya apa? Ini si Nur Rohmat. Hari gini namanya Nur Gantian. Rohmat. Aduh, Purnomo dong. Nah, pasti lagi. Selanjutnya kita punya sesuatu yang baru di Tonight Show, yaitu hashtag Tanya Vincent Desta. Ini kita buka konsultasi Ya. gratis yang mau konsultasi sama kita. Anything. Soal apapun juga boleh. Soal percintaan boleh. Boleh. Soal persahabatan boleh. Boleh. Masalah keluarga, orang tua, apapun. Boleh, semuanya kita bisa jawab. Ya. Ya. Pertanyaan bisa lewat Twitter, video, or email. Semakin unik pertanyaannya atau bentuk pertanyaan semakin unik, semakin kita bacakan dan Ya. kita berikan solusinya. Nah, itu pertanyaan pertama melalui Twitter dari @febrina_chaniago. Kak Desta, Kak Vincent, Ya. nggak usah pakai Kak dong. Kak Desta, Kak Vincent, udah lama banget berdua. Ada nggak sih masa-masa jenuh kalian bertemu berdua? Bagaimana mengatasinya? Kalau dibilang ada nggak sih? Bukan ada nggak sih? Selalu setiap hari. Iya. Jenuh itu setiap hari. Tapi apa mau dikata? Ini kepentingan untuk menafkahi rumah tangga. Ya? Kalau bukan karena duit kita juga nggak mau. Ya. Oh, gak bener. Ya kan? Udah. Jadi bagaimana mengatasinya? It's all about Money. money. Ya, money. Ya. Kecuali kalau misalnya hubungan lo sama pacar lo gitu ya. Yes. Nah, itu gimana cara mengatasi kejenuhan ya? Coba aja yang main lain dulu, ya kan? Loh, kan masih pacaran. Oh, Hidup iya. itu untuk memilih. Tapi kalau jenuh sama istrinya? Ya udah nggak boleh dong. Ya kalau itu semoga terjawab ya. Kalau Ya. kita jenuhnya, ya gitulah, jenuh lah tiap hari saya ya. jenuh. Muka dia lagi, muka dia lagi. Hei, kasihan. lihat aja. Lihat di kamera, kepala dia gede banget begini kan. Coba perhatikan, lubang hidung dia besar sekali kan? Tuh, ya kan? Ini kalau malam keluar kelelawar. Lo kata gua. Lanjut ya, pertanyaan kedua melalui video yang dikirim oleh Theo, ya? Ya, silakan Theo videonya. Apa pertanyaannya? Mas Vincent, Mas Desta, anjing gua hamil nih. Cuman nggak tahu siapa yang hamilin. Gue sih curiga sama satu anjing di kompleks gua. Kira-kira gimana ya enaknya ya? Gua paksa satu anjing gua tanggung jawab? Apa gua harus membiarkan anak-anak anjing gua lewat air? Ini permasalahan yang pelik. Tapi saya suka pertanyaannya, Iya. saya suka. Karena kita bilang semua pertanyaan akan kita jawab ya. Iya. Perlu diklarifikasi bahwa kita berdua mendukung bahwa yang namanya anjing itu harus punya ayah dan ibu. Benar. Ya, jangan sampai dia dibesarkan oleh single parent. Iya, benar. Iya. Kasihan bang. Jadi menurut saya Theo, sebisa mungkin kamu kalau memang tidak ada anjing di situ kamu tanyain, tidak ada yang mau tanggung jawab, kamulah tanggung jawab. Kamu jadi ayahnya. Bilang Ayahnya. kamu sama anak itu pelan-pelan. Takutnya kalau dia kaget takutnya. Kaget. Bilang pelan-pelan sendiri selus. Kamu anakku sayang. Nah, tapi kalau bisa nunggu umurnya udah menginjak 17 tahun kan. Ya, remaja lah ya. Karena kalau di bawah 17 takutnya belum ngerti. Iya, Ya Theo iya. ya. Semoga terjawab Theo. Ya, ya selamat. Oke, selanjutnya. Buat yang mau ikutan bisa kirim pertanyaan kalian ke @tunatShow_net dengan hashtag Tanya Vincent Desta. Bebas. Anything, apapun pertanyaan kalian pasti kita akan jawab. Ya. Pasti. Semakin bermutu, semakin kita susah jawabnya, semakin kita nggak jawab. Oke? Ya, masuk ke sini. Oke, thank you.
Kemarin gue sempat baca berita yang lucu sekali mengenai olahraga sepak bola. Oh. Jadi ada sebuah tim dari timnas Costa Rica, itu namanya adalah Celso Borges, Borges ya, yang bermain di Liga Swedia. Ia bermain di klub AIK dan mereka sedang bertanding melawan klub IFK Gothenburg. Terus? Tapi pokoknya saat itu dia tidak direncanakan untuk bermain karena menunggu keputusan proses transfer. Ya. Tapi ternyata tiba-tiba disuruh main sama pelatihnya. Masalahnya, the problem is dia sih bisa main. Tapi dia yang nggak mikir kalau dia bakal bermain, nggak membawa bajunya. Nggak bawa baju jersinya. Akhirnya? Akhirnya dia minjem dengan salah satu penonton yang pakai baju tim tersebut. Jersinya. Jadi minjem penonton dulu, dia pakai. Habis dibalikin? Habis itu dibalikin ke supporternya. Lucu ya? Kok bisa gitu ya? Asik sih, ceritanya sih asik saya rasa ya. Gitu dah. Asik sih. Tapi itu berarti menekankan bahwa betapa pentingnya sebuah jersey. Ya kan? Oh penting dong. Lo koleksi jersey kan? Koleksi, lo juga? Iya, kita berdua pencinta jersey. Oke, ya kan? lo udah berapa piece? Sekitar, yang Indonesia banyak. Ya. Pemain-pemain timnas saya punya banyak, ada sekitar 20-an ada. Oke. Kalau yang negara-negara internasional ada sekitar 15-an. Dikit ya. Saya kira banyak. Sombong ini orang. Ini orang angkuh lo, pandir lo ya. Enggak. Lo apa? Lo berapa? Coba. Indonesia saya ada sekitar di atas 50. Di atas... Oh, saya pulang aja kalau gitu. Lo sombong sih. Enggak. Berarti yang internasional? Yang internasional baju Belanda dari tahun 88 sampai tahun kemarin 2014 home away sama third lengkap. Jadi ada berapa tuh? Ada 500-an lah. 500. Ya. Dikit dibandingkan koleksi tamu-tamu kita. Saya itu 20-an, saya lupa di lemari saya ada sekitar 700. Oh iya. Lupa saya. Langsung kita undang wanita cantik yang juga mengkoleksi jersey. Lolita Agoste. Vincent. Katanya suruh kiss me. Saya juga pengen, tapi dia teman istri saya, jadi saya nggak bilang. Ya. Silakan duduk Lolita. Silakan duduk. Pencinta jersey? Iya. Oh, jadi kamu sudah mengkoleksi sejak berapa lama itu? Sebenarnya sih nggak dari lama ya, paling nggak kayak Vincent lah. Kalau tadi Vincent udah dari tahun Ada 500-an koleksi jersey? Ya, kurang lebih lah, kurang lebih. Itu beli semua? Nyolong. Oh, beli lah. Masa nyolong? Ada berapa total? Nggak sebanyak Vincent lah ya. Nggak tahu, nggak ngitungin sih totalnya berapa. Arsenal paling banyak Arsenal dong. Arsenal nggak banyak juga, tapi aku tadi bawa yang ada tanda tangannya, sempat dapat tanda tangan berapa pemain. Nonton Arsenal ke Indonesia. Tuh dia tuh foto-fotonya tuh. Tuh foto waktu lagi di GBK ya? Ya, itu lagi di GBK waktu Arsenal datang. Oke. Kamu dapat tanda tangan siapa aja, Lol? Oh, Giro. Oh, Giro. Waduh, nggak pakai dalaman lagi. Nah, itu kenapa dia bisa nggak pakai baju foto begitu? Enggak, jadi kan waktu itu emang pengen banget ketemu, cuman nggak sempet ikut yang meet and greet. Akhirnya abis live report di GBK, rame-rame tuh sama temen-temen, gimana gue pengen ketemu, pengen foto bareng, cuman kan nggak bisa, susah banget. Akhirnya lari-lari sampai ke bawah yang tempat dia turun, sampai mau ke ruang ganti itu kan ada barikade tempat mereka jalan, itu kan aku sampai lari-lari ke sana parah banget. Itu baru dapat foto itu pun ditutupin barikade. Itu juga sama orang-orang rebutan-rebutan gitu. Oh, baru selesai main ya? Baru selesai buka main. baju kan? Iya, makanya. Iya. Kamu dapat tanda tangan siapa aja? Di jersinya? Aku ada Podolski, ada Giroud juga. Giroud. Waktu itu Bakarisanya masih di Arsenal juga, ada Arteta. Ada siapa lagi ya? Aduh, aku lupa, ada beberapa lah. Ini cewek ngerti bola loh ya. Oh iya. Sampai tahu Sanya pindah ke City segala macam. Kamu tahu bola beneran ya? Berarti bukan cuma karena lihat, kan banyak kan kalau cewek nih, sorry ya, banyak yang lihat bola tuh karena memang pemainnya ganteng-ganteng gitu. Kalau kamu lihat Sanya karena Sanya gitu dia ganteng. Nggak usah, itu jadi Karena Bakarisanya ganteng itu dia jadi suka sepak bola. emang ganteng. Iya dong. Ganteng. Iya. Apa the best jersey yang Lolita punya sampai sekarang? The best. Nanti jawabnya setelah satu. Tetap itu Night Show. Ini gue lihat di eBay harganya yang lengan pendek polos itu sekarang 400 pound. Ada yang jual.